Silahkan duduk. Saya ucapkan kembali salam Hyper Grace buat kita semua. Salam kasih karunia yang melimpah yang tak terkatakan dari satu-satunya Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur diberikan kesempatan sekalipun sebenarnya kemarin saya seperti biasa menolak saudara. Memang jujur sejujur-jujurnya. Jangan percaya. Haleluya saudara. Kita ingin tahu merangkai kata dengan baik, merangkai kata dengan indah. Mungkin hari ini saya hanya mau sharing saja, karena kita mengaku tidak belajar saudara. Kita tidak belajar karena memang satu minggu ini kesibukan. Sampai tadi malam nggak berhenti itu mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada catering terus. Kita mengadah sendiri tuh hari karena cuma sedikit 100 kita mengadah sendiri. Baru besoknya kita panggil lagi 2 orang bantu. Baru kemarin tadi malam 700 kepala saudara. Kumami lagi ulang tahun. Bagaimana tapi kita enjoy saja karena kita percaya semua ada di dalam rancangannya yang ajaib. Jadi benar-benar saudara kita untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, aktivasi roh yang ada itu juga memang tidak mudah saudara, tapi tetap percaya saja. Jadi kemarin bagaimana caranya kita dari kemarin dulu beberapa hari so sibuk-sibuk kita jaga urut kaki saudara-saudara. Jadi masih jaga itu terapi karena juga mungkin karena kita juga sebenduk jadi berat badan bertumbuh di kaki. Jadi mau berjalan lagi sakit tuh ini tuh terlalu bagian sini. Jadi kita jalan urut, tapi kita harus kerja. Harus bangun paling awal dan tidur paling akhir. Itulah kegiatan sehari-hari. Dan kemarin subuh-subuh so pergi di pasar karena terus terang saudara 2 vendor kemarin, dua-dua itu ya boleh dikata nyanda ini dan nyanda bayar lengkap seperti biasa 700 kepala nyanda bayar lengkap. Jadi kemarin kita putar otak untuk ya Tuhan bagaimana pergi di pasar nyanda uang kita di pasar itu ATM kita pakai tante Albi ATM karena ATM yang BNI pakai malam sebelumnya dia suruh tak tinggal jadi tak telan. Jadi hanya terkirim jadi tante Albi rekening pas mau pergi ini saudara-saudara mau pergi apa saksiannya pas mau pergi di ATM kita sendiri itu kita telepon mungkin juga tidak bangun karena mungkin terlalu pagi masih subuh, tapi kita mesti bergerak karena 700 kepala kan mau terlambat dan kita suka dan ya maksimal kita usaha dan sekalipun dalam belum bayar. Dan kita di pasar saudara masuk ATM ya salah pencet tapi ya kita telepon pagi belum ada yang bangun orang di rumah. Telepon suami sama dia bilang juga tidak aktif. Tak ulang lagi, oh ini sebutnya di betul air 5 ini. Oh ternyata salah lagi saudara. Aduh kita salah. Telepon lagi, tapi kita nggak ada dong di tangan ada cuma beberapa. Ya standar ini. Terakhir kita pikir dan itu kedua itu karena dia bilang tapi dia sempat arahkan kuat. Dia pikir betul kita PATE tapi pin ternyata salah. Jadi ya dengan kata lain kesalahan dari diriku sendiri 3 kali dan akhirnya kita tidak bisa dan kita tidak bisa ambil dari Tuhan tambah banyak kita dan terus terang tapi kita pasti ada cara begitu aja terpaksa tak pulang ke rumah ulang tapi sebulan jam beberapa terus pesan ini yang kita balik kalau balik rumah saudara kita udah minta maaf nih kita salah sama Sophie kamu salah gitu. Jadi kita tunggu sampai 8:30 pas di muka itu ada pegadaian saudara bukan jam begini lah dia bilang iya dia tambah ada semangat pas lo mudik 8:30 tapi tak ada orang kerja saudara malu dan semua dapat tahu kalau jadi rabu-rabu terus barang sepanggal lumayan ada 3 juta
Ya 29 sekian. Puji Tuhan, Bapak A itu notis belanja kemarin. Dan puji Tuhan saudara, tercover semua, sampai masih ada sisa juga kita, karena sebelumnya sudah belanja. Jadi sebelumnya sudah belanja dan kurang fokus tambah-tambah. Malam, saudara, siang cepat-cepat persiapan untuk mami berulang tahun. Jadi masak apa adanya yang ada yang sisa, ditonton sisa-sisa ya dari tempat-tempat ini. Entah orang mau makan di mana karena ada planning sebelumnya orang duduk di pantai di makan di sana. Terus akhirnya tidak jadi dimakan di Amsterdam. Di Amsterdam tidak ada air, sungai tidak ada air. Tapi nggak masalah, yang penting nggak usah tahu tidak ada air. Minta rupanya di sebelumnya kemudian dia orang kerja lebih bersih, udah kasih air berapa itu kan, jadi ada air sedikit kan. Tapi puji Tuhan saudara kemarin terlewati. Antar mami bikin senang mami, puji Tuhan, dan kumpul-kumpul keluarga, makan-makan sederhana, cuma orang, dan berdoa, Bapak dia menyanyi berdoa bersukacita saja. Dan kita memang berupaya karena kemarin papa, papi, jadi kita berusaha mesti sama rasa. Maksudnya minimal kita kasih perhatian yang sama. Pesan kue walaupun tak membayar. Seperti itu saudara. Jadi itulah keajaiban dan keagungan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Jadi kemarin itu tadi malam pas jalan-jalan terakhir itu di Megamas sana, saya kaki sebelah. Lelah karena dari subuhnya berhenti, memang dari subuh, dari sebelum-sebelum tidak berhenti, memang dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak berhenti dengan aktivitas berusaha, karena kita memang sepakat dengan orang-orang kerja. Jadi itu vendor, ada satu WO yang minta tolong, dan asal ini tunggu kita kayak orang kerja orang sepakat lanjut, kalau tidak. Jadi dia total 1.200 kepala, berarti 30-an juta, karena orang cuma kali 25 dende, jadi cuma sedikit. Ini dan manusia puji Tuhan orang siap belum dibayar, belum dibayar, mudah-mudahan ini ke depan. Jadi karena orang siap ya kita ini oke, cara seperti itu. Dan puji Tuhan selesai. Sebenarnya kalau masalah modal sudah tercover, tinggal pembayaran orang kerja yang itu dari WO 1 belum lama sih dia bergabung pakai orang, tapi kita juga siap bantu karena ada orang sepakat. Kalau orang sepakat kita nggak akan bergerak begitu dah. Jadi kemarin 2 wedding organizer yang tangan dan akhirnya luar biasa. Dari malam pulang rumah, orang suruh pulang sama karena kita orang yang terakhir, orang dari Amsterdam balik ulang ke Amsterdam dan ke hotel temani suami, dan kembali ke rumah tuh di dalam rumah berantakan seperti tadi pagi. Dan pagi-pagi tetap kita bangun pagi, mau tidur paling lah tetap bangun paling pagi, subuh pasang lampu tidak bisa, sudah pasang air tidak bisa. Dan kita telepon sejak dari jam 7, akhirnya dia nanti datang itu jam 10. Jadi tapi masih ada air sisa-sisa. Dan ini kita mau suruh pergi beli sesuatu di pasar, jadi kita masak-masak aja juga adanya. Terus tapi puji Tuhan selesai juga. Tapi sebelum itu saudara-saudara, kita suka kasih kita kasih buat jadi kayak seperti yang yang seperti biasa memang kita agak memperlakukan dia seperti sahabat juga, dan seperti ini ya, apa yang bilangnya, tadi sedikit karena tidak ada orang yang dekat dengan dia yang kayak dia dekat dengan kita, jadi dia kadang menggunakan tuh momen itu untuk akrab, tapi tidak terlalu tidak beretika. Jadi dia marah-marah dari pagi, dia marah-marah saudara, siapa bukan Stanley yang pancing untuk air. Jadi kok kita mau panggil dia pancing untuk air, pancing ada untuk air. Terus saya keluarkan tuh barang sisa, barang-barang kadang memang biasa masuk di dalam dapur yang sempit, takutnya hilang.
takutnya hilang, jadi mau berantakan soal dapur, saya masuk semua, saya kosong di luar, nanti tarik dari pagi. Kita telepon dia nggak bisa saudara, nanti dia respon jam, supaya kan sudah jam 10 baru dia respon, tapi puji Tuhan ada untuk ayat. Tapi dia sampai marah-marah terakhir tadi nggak boleh diam, stop bicara, kita malu ada tetangga dengar kayak gitu, dan jadi kita bilang, kamu bukan suamiku, jadi jangan terlalu banyak bicara. Dia marah karena kita tidak suruh. Mudi, kita kerja untuk keluarga, Mudi kita mau bayar, masa Mudi tidak bisa kita suruh. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah rekam, dikat aja. Jadi dia bilang tidak usah dibuat itu. Dan apa-apa kan itu Tuhan juga teguran, lebih baik teguran kita bilang pada tadi di otonya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih tersembunyi. Bagian apa yang kita bilang itu juga untuk tetap mendidik. Memang satu-satunya yang kalau kita lihat selama ini kita yang paling dia dekat, dan tapi dia sambil awalnya dia marah-marah tapi sambil tertawa-tertawa karena dia sangat mengakui dia kekurangan. Kebetulan tapi saudara sudah datang yang mencuci piring, dia akui, dia tertawa, cuma kok begitu. Jadi gitu-gitu dan kasihan. Jadi memang ada keterbatasan juga, tapi ini dia keterbatasan itu kemampuannya untuk berpikir ke depan seperti itu. Jadi ya saya bersyukur sebelum pulang, sebelum datang ke sini sudah ya peso berdamai di Om Budi, tapi kata-kata sudah dia dapat sama sudah kita berdamai, jangan lupa cuci kamar mandi. Tadinya Pak dia bilang itu cuma untuk bangun, langsung bersih kamar air, cuma pasang air. Tapi akhirnya dia bikin sambil tertawa-tertawa, kita mesti naik ini. Ref, ada tuh satu suami istri, saya naikkan tuh makanan di oto, jangan Om Budi, kita mau di bawah. Tapi kita juga begitu. Jadi memang sedikit juga kita jadi bahan itu, dan bahan apa ya? Bahan forjeba kusai doakan. Puji Tuhan, sebelum sudah kita berdamai di Budi ya, cuci kamar mandi. Siap gitu. Jadi itulah proses-proses juga yang kita mesti lewati di usaha ini catering Desideris. Dan puji Tuhan saudara, memang sebanyak orang jaga masuk bertanya, sudah banyak sekali. Hanya untuk deal kita juga memilih. Dan jadi kita bilang kita tetap pertahankan, karena banyak sekali penawaran dari kompetitor lain. Kita pelajari, rupanya orang jual sekian, tapi cuma ini, dan kita periksa dengan porsi, biar bagaimana kita pertahankan. Jadi kita bercerita dengan kalau ada klien yang masuk karena kita jamin kita masalah kuantitas, jumlah dan rasa, kita jamin untuk masalah itu, dan kita boleh bersaing. Dan bukan juga masalah ini, masalah jenis ya otomatis satu kita beda dengan orang, karena orang cuma ayam goreng tepung, dan bedanya begitu, ayam goreng tepung dan mujair itu pengeluarannya sedikit dibandingkan kita kasih full dengan ayam utuh yang diolah menjadi makanan seperti itu saudara. Jadi kita nggak khawatir waktu suami bilang apa ini nggak jadi, mari kita pelajari supaya orang karena kita bilang termasuk orang kerja, orang keuntungan sekian dan kita harus bagi pengeluaran sekian. Jadi tidak seperti kata banyak orang bahwa catering itu untung setengah, seperti itu saudara-saudara. Kita tidak akan tadi mau bikin bodoh juga penghuni, apalagi bikin bodoh kata klien. Jadi kita harus. Jadi puji Tuhan saudara, sekarang orang pun coba ada sudut-sudut sana baca bagaimana kan? Ya, oke. Jadi orang juga kadang isu boleh kok, semua tidak harus apa. Gitu. Kita yakin masih tetap ada keuntungan. Berbicara banyak seperti banyak orang dianggapan, tapi buat kita yang penting kita bayar Moni sangat wajar dan layak. Terbukti Moni masih suka kerja karena kita tahu Moni tidak akan dapat tempat lain pembayaran begini. Jadi kita tetap bersyukur karena kemarin itu memperkerjakan sampai berapa? 10 tenaga kerja kalau tidak salah, sampai
anak dibuka seperti apa? Yakin mau bekerja, yakin betul-betul. Nah, ya coba rasa dulu. Susah ya mau bekerja, mah kalau memang suka coba. Dan akhirnya selesai juga kemarin. Puji Tuhan saudara. Jadi bukan itu cuma sekedar pembuka saja. Saya mau mengajak kita bersama untuk belajar nanti pastor yang Samantha mau uraikan. Saya tertarik saudara beberapa waktu lalu untuk pastor tanya orang Kristen boleh khawatir nggak? Pastor Boleh. Khawatir. Tidak otak kita. Pastor berpertanyaan itu boleh? Boleh. Yang boleh. Terus ingat kita lihat pikir, iya boleh. Tapi betul memang Tuhan ada bilang ini boleh, janganlah. Jadi dari ayat sini, mata baca sama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mata semuanya. Pikul. Ya bukan mata nggak dipikul. Filipi berapa? Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Theos dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Theos yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Coba itu pakai ayat, saudara. Pendek toh? Haleluya. Jadi saya yakin tadi kita kata-kata pembuka pastor punya pertanyaan yang pernah pastor lemparkan berapa minggu lalu. Orang Kristen boleh khawatir nggak? Pastor masih ingat tak? Kata. Semua orang berpikir menjawab, ya. Waktu itu tuh kan sama termasuk kita saudara, kita pikir iya. Dan pastor bilang, ini boleh toh? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kenyataannya saudara, baik saya maupun saudara tidak bisa memungkiri bahwa orang sering mengalami yang namanya khawatir. Betul apa betul? Apalagi kaum ibu. Sering sekali saudara mengalami yang namanya khawatir. Yang ketika orang khawatir, orang kekhawatiran itu terungkap, tereksplor dari sampai tubuh. Jadi lain kali contoh dalam persekutuan memuji ada batasan lupa, tidak leluasa, menyembah juga tidak leluasa karena terbawa dengan akibat dari mengalami kekhawatiran. Jadi dalam kehidupan kalau orang di rumah orang cemas, tidak tenang, bekerja tidak fokus, betul kali dulu kan? Karena bekerja tidak fokus, kenapa? Karena mengalami itu kekhawatiran, khawatir terhadap anak-anak, sampai pertumbuhan, sampai kebutuhan, khawatir terhadap suami, khawatir terhadap istri, bahkan khawatir bagaimana untuk pelayanan ini. Ya seperti itulah. Sehingga semuanya dapat tanpa orang sadari orang lain bisa melihat di tarampe raut wajah atau di tarampe bahasa tubuh ada tanpa orang sadari. Jadi kekhawatiran itu
bikin orang merasa takut, merasa cemas. Pokoknya banyak hal negatif lah dari hasil akibat mengalami itu kekhawatiran. Sekalipun firman Tuhan sudah mengajak, janganlah hendaknya kamu khawatir, karena ada ayat lain bilang sampai kekhawatiran tidak akan menambah sahasta, dan sampai menambah sahasta dalam hidup ini dengan sampai kekhawatiran. Jadi banyak saja pekerjaan dari kurcaci atau kaki tangan Mr. D yang Pak Erikson katakan, yang selalu mempengaruhi orang pikiran sehingga orang mengalami kekhawatiran. Entah apapun yang orang khawatirkan itu mau terjadi dan nyanda, itu sudah mengubah orang kehidupan, sudah mengubah orang pola pikir dan orang pandangan tentang segala hal. Khawatir juga berbicara tentang berpikir hal-hal yang aneh, berpikir hal-hal yang tidak memberikan kekuatan. Saya pribadi, saudara-saudara, ya terus terang juga bahwa sering sekali mengaku bahwa sering mengalami yang namanya kekhawatiran. Aduh, tuh ini nanti kita mau selesaikan bagaimana? Ini kita mau bilang apa? Kira-kira bagaimana? Seperti itu banyak kali berkecamuk dalam pikiran saya. Entah itu berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, atau apapun itu. Sekarang Kenso masuk kelas 3, semua naik kelas 3. Kita sudah mulai berpikir-pikir dan bertanya juga ke Pak Kenso, kira-kira Kenso mana mau suka masuk apa, mau cita-cita jadi apa. Seperti itulah pertanyaan yang muncul, yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu terngiang-ngiang di pikiran orang, dan itu menjadi menjadi sebetulnya bukan kekhawatiran, tapi tetap itu menjadi cukup memeras kerja otak. Apapun itu, tadi suami kira-kira dari pekerjaan tahun depan masih begini atau bagaimana? Apakah akan mencukupi DP gaji, upah pekerjaannya dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Apakah kita berusaha ini kira-kira tahun depan masih bisa bertahan, dan apakah bisa memenuhi kebutuhan, bisa mau sekolah anak, kuliah bisa enggak ya gitu-gitu. Jadi hal-hal kekhawatiran itu sudah hal-hal itu yang akhirnya menjadi kekhawatiran karena dipikir berulang-ulang, dan akhirnya itu menjadi kekhawatiran dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yesus. Siang hari ini firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6-7 ini benar-benar mencerahkan pikiran kita bahwa jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi saudara, kita terus terang kali ada waktu yang kita sering sharing dengan saudara bahwa kita sejak mengenal kebenaran, kita menjalani kehidupan ini sambil percaya saja bahwa saya tahu rancangan Tuhan Yesus adalah rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang baik bagi kita anak-anaknya. Sehingga kita kayak itu lagu tadi yang sempat mengantar orang di awal, jalanmu tak terserah. Memang orang apa yang orang bikin itu adalah usaha manusia kan. Apa yang orang pikirkan adalah usaha orang
untuk Torah. Dan kita beberapa waktu yang lalu yang sempat kita bersaksi di sini, kita menjalani kehidupan ya saudara mau percaya atau tidak, kita menjalani kehidupan ini dengan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita pegang sekali itu ayat firman Tuhan, dan kita percaya bahwa kita anak Yesus yang Dia perhatikan, yang Dia kasihi, karena kita sudah diselamatkan tanpa syarat. Dan kita percaya bahwa apapun kita kehidupan memang sudah diatur olehnya. Apakah kita mau tersandung, apakah kita mau sukses, kita sedih, kita sehat, kita bahagia, atau kita sakit, kita berduka cita, itu sudah diatur. Jadi untuk apa kita mau susah-susah berpikir? Jalani saja. Jalani saja dengan penuh ucapan syukur. Dan itu kita dipraktekkan ya saudara-saudara. Betul, kita dipraktekkan. Jadi banyak kali kalau biasa di media atau Jiji kok begini. Nah tenang, kita yang dia bilang itu saudara. Tenang. Jadi sudah, Tuhan suatu seperti ini beda. Ya mah mesti begini. Tenang, ada jalan keluar. Kita begitu. Termasuk pada orang kerja, tenang, sudah Tuhan suatu. Jadi seperti itu kita mau aplikasikan seluruh firman Tuhan antara berat-berat ringan. Jadi memang tidak mudah, tapi mulai perkataan-perkataan dan itu terjadi dalam kehidupan. Sampai suatu titik kita bersaksi tahun lalu, kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang membuat kita besar, dan kita begini, Tuhan mengapa seperti ini saudara-saudara. Dan sampai ketika kita menjalani, akhirnya kita menyadari juga kembali lagi ke kebenaran. Itu sudah tahu saat begini, jalani dan syukuri, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Yesus, Theos bagi kita. Jadi itu yang kita praktekkan lagi. Datang lagi ini pikiran, namanya manusia tersandung, kita apa begitu. Bersyukur ini kebenaran. Memang Tuhan kalau roh itu teraktivasi, dia yang akan mengingatkan, dia yang jadi penolong, dia akan menerangi terang di jalan. Kemarin kalau dia memang Tuhan satu hadapi Jo. Jadi hadapi sekalipun berat. Kita ingin tahu dapat tangkap ya, tapi max susah kan? Tadi betul tuh lagi minta, ya begitu. Tuhan, contoh kepada suami atau kepada anak-anak. Kita bermaksud begini, tapi kenapa akhirnya mau bikin begini ya? Marah lah atau bagaimana? Mau utuh seperti itu. Dari upaya orang mengingatkan orang, makanya kok begini, so itu begini, dan seterusnya. Yang kalau kita sadari bahwa kadang kita ternyata kita usaha bukanlah usaha yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Walaupun dari sudut pandang kita itu benar, saudara. Kita benar, ternyata kita tidak dari beberapa penilaian orang lain. Bahkan kalau dari suami dia bilang, tapi jangan salah begitu, tidak boleh begini. Oh ya sudah kita jalani lagi, kembali lagi dan percaya lagi. Seperti itu. Jadi memang tak putar-putar tuh kehidupan seperti itu, saudara. Percaya, kuat, datang lagi nih, mengalami lagi nih yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran ini ternyata memang betul bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari si jahat. Si jahat itulah yang mempengaruhi supaya orang lemah dengan berpikir hal-hal negatif. Yang walaupun itu udah jadi, tapi dia mempengaruhi kita untuk larut dalam hal-hal itu. Apakah itu misalkan kesakitan, kita sampai rasa sakit, itu kita disusupi sampai pikiran untuk terintimidasi sehingga bagaimana ya? Kira-kira apa? Jadi cemas dan takut akibat dari kekhawatiran. Dan balik lagi firman Tuhan lah yang
akan menerangi jalan pikiran kita. Kebenaran Tuhan Yesuslah yang akan membuat kehidupan kita dipulihkan dan terus dipulihkan sampai pada hari Tuhan akan datang. Hal ini akan terus berulang-ulang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena ini, makanya dan ini ayat ini kan sudah dari dulu ya disampaikan. Jangan kamu khawatir. Berarti kekhawatiran ini memang sudah melanda bukan hanya anak-anak Tuhan, tapi semua atau setiap manusia pada umumnya. Hanya saudara bedanya, orang punya Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Itu yang kita percaya, yang saya selalu katakan kepada sahabat, teman, rekan yang selalu kita kalau ada masalah sharing, kita percaya di dalammu ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Nanti dia kasih jalan keluar yang terbaik dari setiap kekhawatiran yang engkau alami, dari setiap pergumulan yang engkau jalani dan yang saya jalani. Percaya saja, suatu saat saya dan saudara tidak akan mengalami hal yang sudah orang khawatirkan. Percaya saja, Tuhan akan terlepas, Tuhan akan mengalami kelegaan. Dan percaya saja di dalam Yesus ada kekuatan, ada perlindungan, ada harapan, ada damai yang selalu dirampas oleh keinginan daging kita, oleh dunia ini lewat kuasa-kuasa atau kurcaci-kurcaci yang menjadi dalam, orang menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas. Jadi firman Tuhan saat ini meneguhkan kita semua. Saya yakin percaya balik lagi itu datang kepada saya terutama, bahwa tidak usah khawatir karena orang kehidupan ada di dalam tangan kasih-Nya yang ajaib. Karena kalau orang khawatir pasti tidak akan menambah. Firman Tuhan lain katakan tidak akan menambah sehasta dalam hidup kita. Tidak usah khawatir, hendaklah orang bersyukur dalam segala hal dan tetap berdoa. Jadi orang mesti naikkan, nyatakan orang keinginan kepada Yesus Kristus di dalam doa, permohonan, ucapan syukur, atau lewat kehidupan kita yang berkenan di hadapannya, memuji, memuliakan, bersekutu seperti tadi menyembah Yesus. Percayalah, itu akan hilang, akan lewat dalam pikiran kita karena diisi dengan kebenaran firman Yesus Kristus. Dan biar ayat firman yang sudah kita baca ini kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kasih-Nya, kasih Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, yang Tuhan tahu dan percaya bahwa bertahan terlalu melimpah-limpah sehingga tidak terkatakan yang dapat hitung dengan apapun. Itu yang akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Itulah yang akan memulihkan, yang akan membuat iman kita berprogres sehingga benar-benar kita bertumbuh menjadi berguna dan berharga bagi Yesus, dan kita boleh berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Itu Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala hal yang bukan dari Tuhan Yesus kita sadari dan kita koreksi, introspeksi, sehingga yang ada dalam kehidupan saya dan saudara yang melimpah itu hanya kasih Yesus, dan tetap percaya akan kehebatan kuasa-Nya yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan boleh menjalani kehidupan kita ini, proses-proses yang memang tidak mudah, tapi Tuhan mesti jalani dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, menyertai kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk mengenal dan mengerti kehendak-Nya. Haleluya, amin. Saya sekarang terpaksa. Banyak gampang ya. Enak ya Pak. Dengannya enak sekali. Jangan khawatir. Coba bikin dulu.
Asik kan khotbah jangan khawatir. Asik. Ya. Khawatir ini ada berbagai macam jenis. Ya. Khawatir usaha tadi, khawatir anak sekolah, khawatir nanti kalau terlalu vokal ditangkap, dilaporkan ke MD, ya kan, dituduh sesat, ya diadili, ini khawatir. Jadi varian khawatir itu banyak. Nah, Alkitab bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini bukan sekedar makan minum pakai. Ya. Ini Tuhan Yesus sudah bilang, janganlah kamu khawatir, lihat saja burung-burung di udara, itu dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Jangan kamu khawatir akan apa yang kau akan makan, minum, pakai, tempat tinggal, dan semuanya kebutuhan pokok itu disediakan. Ya. Tapi khawatir bukan cuma itu. Kan ada khawatir anak sekolah. Khawatir mau bayar ini pengerja yang nggak pakai praktik di sekolah kita, apa yang pakai apa? Iya. Ya. Nah, Alkitab mengatakan ini. Ya, mari saya ajak kita berpikir yang benar ya. Ini sederhana. Yeremia 10 ayat 23. Silakan Pak. Ya? Oh ya. Oh ya sudah. Oke, Ibu, siapa bisa baca? Yeremia 10 ayat 23. Ya, yang pengkhotbah saja tadi. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sederhana tak? Ya. Ya. Berjalan 2-3 meter tertoki batu, jatuh mati. Sederhana sekali. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Mau menentukan jalan saja tidak berkuasa. Orang bahkan yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Lalu siapa mesti khawatir? Dan bahasa yang tadi Ibu Jen bilang itu manusiawi, ya. Bahkan kelebatan manusiawi. Ya, khawatir. Anxiety, ya betul ya Pak Erika bahasa Inggrisnya. Anxiety, ya. Cemas. H2C, harap cemas. Bagaimana sih manusia tidak khawatir? Apalagi sekarang, semuanya serba khawatir. Lalu apakah khawatirmu dapat menambah sehat saja pada perjalanan hidup? Khawatir tidak membuat kita umur panjang. Bahkan kalau khawatir menggerogoti kita, umur pendek. Paling tidak calon penghuni rumah sakit jiwa. Paling tidak. Kerja sih kerja. Saya setuju dengan semangat yang menyala-nyala dari Ibu Rohani. Itu luar biasa. Kita patut mencontohinya. Orang yang sudah super bersemangat begini masih ada diganggu oleh khawatir. Nah, apalagi orang cuma bapak dia yang ditampar. Mari kita lihat ada ayat di bawahnya menarik supaya jangan khawatir. Harus bikin apa? Ya. Nyatakanlah dalam doa. Dalam doa. Tadi Yeremia 10 ayat 23. Ya, Yeremia 10 ayat 23. Nah,
Yang aku tahu ya Tuhan Yahweh, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menentukan, menetapkan langkahnya. Sedangkan langkah orang sendiri tidak berkuasa menetapkan. Nah. Oke, jadi tadi saya tanya supaya tidak khawatir, bikin apa? Doa dan ucapan syukur. Bukan. Apa dah? Apa dah? Jangan pikir. Yang berpikir. Apa dah? Baca. Tadi gimana tadi? 2-3. Filipi Oh, Filipi 4, 4, 6, 7. 6, 7. Nah, baca di 8. Oh iya. Ya, baca di 8. Karena Alkitab menjawab Alkitab, menjelaskan Alkitab. Oke, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Mulai berpikir yang benar. Iya toh? Ya. Jadi kalau orang mulai membangun konstruksi berpikir, paradigma berpikir kita benar, kita akan melakukan yang benar. Iya. Nah, kemudian ayat 9 lagi, ini contoh yang baik. Oke, mari kita baca bersama. 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Theos, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ya kalau sudah belajar ya bikin simpel saja. Jangan jadi anggota NATO. Ya. Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang banyak orderan, banyak orderan. Ada 1000 kakak, ya semuanya itu yang banyak kerjaan. Marilah kepadaku, aku memberikan kehidupan. Bukan berarti malas, bukan. Tetapi kelegaannya di sini loh. Ini di sini. Ya. Coba orang lihat saja. Ini bikin perbandingannya. Petani kerja dari masih gelap-gelap, pulang nanti sudah gelap. Kan? Orang pulang taruh kepala di tempat tidur, langsung berangkat. Fisik lelah, tidak ditambah dengan otak lelah. Orang kan cuma atur, otak yang kerja. Ya kan? Tapi otak yang kerja, buat badan nggak bisa tidur. Ya. Karena dicampur dengan khawatir. Ini dia. Jadi berpikir yang benar. Tanpa berpikir yang benar, kita akan terjebak. Seringkali orang ingin menyesuaikan, beradaptasi, ingin adjustment, ya. Orang berpikir positif lah, positive thinking. Itu hanya menyembunyikan ketakutan kita. Perhatikan baik-baik. Nah, positive thinking itu hanya menyembunyikan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Ya, positive thinking, moga-moga. Tapi kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus, mari kita baca Galatia
Lupa. ayat 25 ya. Galatia 5 ya, ayat 25 kalau nggak salah, atau Efesus. Ya, oke, Galatia 5 ya. Itu ya. Galatia 5 ayat 25. Mari kita baca 2-3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Kalau Roh yang pimpin hidup kita, karena Alkitab bilang manusia yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya, jalannya. Nah, kalau begitu kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Yesus Kristus. Saya mengamati ya hari Pentakosta yang disalah maknai kebablasan, hitung hari saja salah ya, hitung dari kenaikan Tuhan Yesus tambah 10 hari lewat 3 hari ya. Jadi kalau hari Pentakosta itu kenaikan Tuhan Yesus tambah 10 hari, maka jadinya lewat 3 hari ya, itu salah. Kemudian tadi bercerita dengan Ibu Riri, dengan Pak Kiki, ada 3 hal yang orang Kristen tidak tahu apa-apa. Saya tidak bermaksud menyerang pribadi pendeta atau hamba Tuhan siapapun, tapi para pendeta sendiri, pengkhotbah sendiri tidak tahu apa itu baptisan Roh Kudus, apa itu penuh dengan Roh Kudus, apa itu glosolalia. Jemaat Tuhan, bahkan pengajar sendiri, pendeta itu sendiri, gembala-gembala itu sendiri, ya mengundang jemaat untuk datang doa 10 malam, itu mereka tidak tahu apa manfaatnya. Ya memang tidak tahu. Ini kan latah. Nah, bacalah Alkitab dengan cermat. Ya. Doa 10 malam bukan untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Bukan. Itu istilahnya sekarang apa? Doa 10 malam apa? Mencari apa? Kepenuhan. Hari pencurahan. Itu salah juga, tidak dipikir. Mari ya, orang belajar ya, orang harus tahu dasarnya. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Orang mesti tahu ini, supaya yang latah-latah lah. Ya, jangan membeo-membeo lah, kesian kalau Anda belajar kok membeo. Oh. Mari. Kita baca 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa ini kamu akan menerima? Salah baca. Kamu akan menerima bahasa roh, bahasa lidah. Ini kan kacau deh. Ini ajaran sesat dari mana ini? Kamu akan menerima kuasa. Kalau diperhatikan bahasa Yunaninya, kuasa. Supaya orang mengerti baik-baik. Ya. Nanti Ibu Jen pergi bersaksi, Ibu Riri kasih tahu. Ya. Kalau sesat kok jangan tanggung-tanggung, kok sesat baik-baik. Supaya kalau kasih masuk di tengah-tengah, dan cuma di pinggir, tetap panas. Oke. Kamu akan menerima kuasa. Itu disebut apa nih? Dunamin atau dinamin. Ya, dunamis. Kamu akan menerima dunamis. Dunamis itu apa? Yang saya biasa kasih tahu. Itu kuasa meledak
dinamik Daya lebih yang tak terintimidasi. Ya. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Ya, apa bahasa Yunaninya pakai apa itu? Bahasa atau pakai bahasa Inggris saja lah. Ya. Pak Erik tolong baca kita. Comes upon. Ya. Datang ke atas kamu. Turun karena dia dari atas, jadi dia turun ke atas kamu. Ya. Bukan dicurahkan. Hari pencurahan ini Roh Kudus bukan air. Siap ya. Jangan pakai term yang menyesatkan. Alkitab pun bilang datang ke atas kamu. Pendeta bilang dicurahkan. Siap. Ini yang saya sebut sebagai penyesatan doktrinal. Apa disebut itu? Ingat Pak? Planao. Ya, ini planao penyesatan ini. Makanya terjadi baku sikut, baku pelungku. Jadi skandaliso. Ya kan? Kemarin ada kesaksian dari Batak. Ibunya ditempelin, lagi doa, katanya mencari kepenuhan Roh Kudus. Ini anak muda yang bersaksi. Pendeta, tolong jawab. Saya punya pertanyaan, kenapa mama saya ditempelin oleh yang sedang berdoa juga sama-sama ditempelin. Katanya Roh Kudus suruh tempelin. Karena ada daging kata. Yang daging itu mana yang tempelin? Tanya sama pendeta gembalanya, gembala bilang kalau itu perintah Roh tempelin saja. Bagus lebih tumbuh dulu. Mantap. Itu saya ada rekam ya, nanti kita akan bagikan. Ya, itu disuruh tempelin katanya. Roh Kudus suruh tempelin. Kalau Roh Kudus suruh minta itu gembala PO, boleh. Boleh kalau Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang itu yang suruh. Roh Kudus suruh. Gembala PO kasih pada kita. Nggak mungkin. Gembala jawab nggak mungkin. Itu gembala kan bilang salah dengar sob. Salah dengar. Cuma kita boleh. Dia turun. Nah, ketika Roh Kudus turun, jadi apa efeknya? Kamu akan jadi saksi. Jadi penuh dengan Roh Kudus. Ini yang namanya apa? Pleito. Betul ya? Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini dunamis ya. Nah, orang lihat. Ya, jadi buka di Kisah pasal 2 ayat 4. Nah, ini dia. Kisah 2 ayat 4. Oke. Mari kita baca bersama 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bahasa Yunaninya pleito. Coba betul nggak? Lihat. Penuh dengan Roh Kudus. Apa itu? Feel. Ini feel. Ya. Ini ditulis saja. Ya. Apa? Pleito. Ya. To feel. Ya. Diisi oleh Roh Kudus. Dipengaruhi oleh Roh Kudus.
hasil dari diisi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu apa? Bahasa roh. Nah, ada ini bahasa roh. Ini disebut sebagai, coba perhatikan ini. Ya, heterais glossais. Ya, lalein heterais glossais. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang lain, yang berbeda, betul nggak? Bahasa yang lain, heterais, ya. Bukan bahasa roh. Ya. Penuh Roh Kudus itu bukan berbahasa roh. Itu harus tahu dulu. Mari kita lihat bukti. Kisah 4 ayat 31 mulai. Mari kita lihat. Supaya jangan kita latah ya. Membeo, membebe. Ya. Oke. Berarti ayat 31. Mari kita baca 2-3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Theos dengan berani. Akibatnya apa penuh dengan Roh Kudus? Berani. Bukan betul. Nggak tahu apa artinya. Cuma jago ditambah saja. Suruh penginjilan bahasa bumi. Ini yang jemaat harus tahu ini. Penuh dengan Roh Kudus. Pergi memberitakan firman Theos dengan berani. Kalau baca narasi, perhatikan baik-baik, narasi dari awal, itu Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada Mahkamah Agama. Mahkamah Agama tahu bahwa Petrus dan Yohanes ini bukanlah orang yang berpendidikan, tetapi mereka berani menyampaikan tentang nama Yesus. Kalau baca, berani, penuh dengan Roh Kudus. Coba cari saja. Petrus dan Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Mana? Ya, di atas lagi, Pak. Penuh dengan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes. Ya. Petrus dan Yohanes, coba tolong cari di itu, kalau bisa lebih cepat silakan. Nah, dan oleh Roh Kudus terus ke atas ke awal-awal. Petrus dan Yohanes. Dan Petrus bergilai. Petrus dan Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Coba mulai. Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Di ayat berapa? Nah, ini dia. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Bukan berbahasa roh di sana. Nanti lebih bingung itu orang-orang yang ada dengar. Itu bahasa apanya, pakai apa? Pleto. Ya. Pleto ya. Pneumatos. Ya. Pleto. Jadi pengertian Pleto itu refill sudah pernah diisi lalu diisi lagi, itu Pleto. Memberitakan tentang Yesus Kristus dengan berani. Jadi bukti-bukti dalam Alkitab itu banyak, penuh dengan Roh Kudus, bukan berbahasa yang tidak dimengerti.
Nah, sekarang kalau kita tanya, Ibu Jane sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Sudah. Tandanya apa? Itu berani. Pak Gem sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Anda? Sama. Dan Pak Gem dia mau bertolak kok. Pak Gem sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Sudah Sudah. dong. Ya? Sudah. 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 Tandanya apa? Yang mau kubisik kok. Sudah nih orang, saya percaya Yesus, dia ada di sini. Nah, kalau kita tanya ke Pak Erik sudah dibaptis Roh Kudus belum, Pak? Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Tahu. Nah, bagus, terima kasih banyak untuk kejujurannya. Ya. Nah, sekarang Ibu Riri, Ibu Rohani, sudah dibaptis Roh Kudus. Sudah. 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 Tandanya mana? Kita bisa mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Oh, ya. Selamat. Sudah bocoran berarti. Mari orang lihat, buka, supaya kita pelajari ya. Di Word, kalau nggak salah. Itu sudah dikasih cukup. Oh, di Word, di apa Office. Oh, tadi di itu karena Kalau begitu buka Word. Di atas ya. Ya, kita tunggu sebentar. Word. Ya. Ya, ini sudah ada. Oke, mantap. Sudah. Kasih maju. Oke. Nah, mari kita lihat ini, belajar. Ya. Tunggu nanti sebentar tolong masuk. Oke. Karya Roh Kudus Yesus. Ada dua karya, primer dan sekunder. Primer ini karya primer. Ya. Itu otomatis. Ya. Ini karya primer. Ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan Yesus maksudnya, Roh Kudus Yesus sendiri langsung berkarya secara otomatis. Nah, perhatikan, terjadi kelahiran kembali, lahir baru. Ya, ini ada ayatnya. Ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 23. Ya, Titus 3 ayat 5. Kemudian memeteraikan kita buat akta kelahiran. Roh Kudus membuat akta kelahiran, memeteraikan sebagai tanda milik dari Yesus Kristus. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus ini di sini itu terjadi. Dia tidak perlu cari-cari baptisan Roh Kudus. Ayo kita baca. Ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Tolong. Ini bukti ya. Jadi saya tidak ngarang cerita. Ya. 1 Korintus 12 ayat 13. 2-3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. dan Haleluya. cari-cari itu baptisan Roh Kudus bagi kesian. Sudah dibaptis kok. Dalam satu roh. Roh yang mana dan ini? Roh Yesus. Jadi hari ini Pak Erik diberitahu Pak Erik sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Dia tidak perlu cari-cari itu baptisan Roh Kudus lagi kau pakai bahasa. Pak Erik ada kuasai ada sekitar 4 atau 5 bahasa mungkin ya. Ya, nah sekarang mau Pak Erik mau pilih dong salah satu bahasa yang boleh nggak sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Oke, kita buka dulu materinya. Kembali ke materi. Ya. Yang kelima dia adalah mendiami, tinggal
bersama kita, tinggal. Itu dalam bahasa Yunaninya meno, live in, Di mana? not just stay, Live in. live in. Tinggal tetap. Dia tinggal tetap. Ya. Jadi kalau dia tinggal, Roh Kudus bisa keluar dong. Dia meno, bisa keluar nggak? Ya, tidak bisa. Ini perhatikan. Aku minta kepada Bapa. Mari kita baca 2-3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain. baik. Loncat ini karena ini tidak pernah ada dalam bahasa Yunani. Oh, karena. Kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan itu kata diam. Meno. Coba, bakos. Dia di bahasa Yunani. Ya, dia, coba. Yaitu roh kebenaran, dia diam. Bahasa Inggrisnya live atau stay atau meno, baik. Ya, 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 permanen. Ya, itu meno. Jadi dia tinggal di dalam kita, live in. Saya lebih suka live in. Dia hidup di dalam kita. Dia tinggal tetap di dalam kita. Yang nomor 6 juga bagus. Yang to exist permanently, tapi ada yang kedua, to exist permanently in. Ya, permanently. Dan tapi yang kedua yang lebih keren. Inseparably united, artinya dipersatukan tanpa bisa dipisahkan. Inseparably. Ya. Sebenarnya kan pisah tuh. Tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan Ya, tak united. terpisahkan. Ya. Ya, United Mantap. inseparably. mantap. Tak bisa terpisahkan. Anda mau manapun, ya, tolong jangan sempitkan karya Roh Kudus Yesus. Ada orang yang cepat sekali, oh pindah agama, itu murtad, hilang keselamatan. Anda ini, kalau tidak mengerti, jangan cepat membuat kesimpulan. Ini pengertian luar biasa, dia tinggal di dalam. Oke, lanjut. Poinnya terakhir. Kita akan tutup. Nah, jadi dia diami. Ini berikutnya adalah karya sekunder. Karya sekunder ini mesti ada hubungan intim. Intimacy. Orang Kristen kenapa tidak bisa bersaksi, malu bersaksi, karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibu Jane ini bukti kan? Ya. Dia selalu bersaksi. Itu tandanya penuh dengan Roh Kudus. Itu tanda. Ya. Kalau tidak penuh dengan Roh Kudus kan memberikan keberanian. Tadi terbaca toh? Iya. Ya. Jadi janganlah sempitkan karya Roh Kudus. Nanti next saya akan memberitahukan kepada kita semua tentang
Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Harus. Itu perintah. Perintah. Ya. Biasa kan kalau Ibu Riri pernah taruh kira habis baptis, dorang berdoa lalu ada tutup, biarlah kiranya Roh Kudus membaptis mereka setelah dibaptis selam toh. Ya, jadi baptisan kedua. Baptisan Roh Kudus. Itu sesuatu yang tidak biblikal. Tidak biblikal. Ya. Jadi kalau kita minta penuh dengan Roh Kudus, kita harus tahu tujuan dari kepenuhan Roh Kudus adalah menjadi marturia, saksi-saksi Kristus. Ya. Oke. Dan ketika Ibu Jane pergumulan yang luar biasa, masih bisa bersaksi tentang Yesus Kristus, orang akan lihat, masa pergumulan yang macam begini kok bisa bersaksi lagi? Masih bisa memuliakan Yesus Kristus. Kalau tidak perlu dengan Roh Kudus, jangan mimpi, Pak. Ibu, jangan mimpi. Tidak akan pernah. Orang akan lebih suka berkeluh kesah. Aduh, persoalan beta punya berat. Ya, ya seperti Pak Erik, kemana-mana bersaksi tentang Yesus. Ya. Ini jadi teladan. Nah, memberikan teladan. Kalau tidak perlu dengan Roh Kudus, jangan mimpi jadi teladan. Jangan mimpi. Tidak akan mungkin. Iblis selalu menggunakan kekurangan kita untuk menyerang balik. Pasti akan diteror. Tapi ingat, kita punya dunamis dan ekousia. Ya. Kita boleh gagal di dalam berumah tangga, bekerja, berusaha, kita boleh gagal. Tapi Yesus Kristus tidak pernah gagal memimpin kita, mengendalikan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan. Oh, silakan.